Di zaman seperti ini, Anda cuma punya modal kecil, lalu bingung mau usaha apa, pertimbangkan usaha ini ya. Simak terus video selengkapnya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alengleng. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel. Selamat malam para netizen semuanya. Salam semangat, semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, dan dijauhkan dari segala virus, terutama virus corona. Amin, aminkan ya. Oke, kembali lagi dengan saya Tony Alengleng. Pada video kali ini saya akan membahas lagi ya progres lanjutan saya ketika saya ingin membuka usaha warkop ya. Jadi sudah ada 2-3 video ya, dari mulai saya menyampaikan perencanaannya ya, bahwa saya ingin membuka warkop dan alasannya kenapa. Di video selanjutnya juga ada hal pertama yang paling penting ya untuk penentuan, untuk hal tahap pertama ini untuk buka warkop ini yang paling penting adalah pemilihan tempat ya. Yang selanjutnya adalah video kedua pas di bawah ini, yaitu modal sudah berapakah ya, setengah jalan pembelajaran sudah habis berapa. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan ya kenapa saya memilih usaha warkop dan total sudah habis berapa ya. Jadi saya ini tinggal pasang-pasang aja, tinggal opening saja lah kasarnya. Itu sudah bisa kelihatan, sudah bisa beneran ya, sudah bisa kelihatan total dari keseluruhan pendapatan pengeluarannya untuk modal buka warkop ini. Oke, yang pertama kita bahas ya. Nih ya, seperti yang sudah ada di samping saya, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya. Minuman-minuman saset ini yang memang laris sekali ya, banyak peminatnya ya di Indonesia ini ya. Semua umur, beneran, tua, muda ya kan. Semua umur, anak-anak nih, semua umur. Nah, kenapa saya memilih usaha warkop ini? Kok nggak usaha lain aja, Bang? Nah, ya kan. Pertama kenapa saya ingin memilih usaha warkop ini, karena menurut saya warkop ini nanti kedepannya bisa dikembangkan ke usaha-usaha lainnya, ke jualan-jualan lainnya, beneran ya. Yang kedua, usaha warkop ini kita nggak terlalu ribet ya, dalam artian gini, misalkan nih ya, Anda tidak punya basic memasak, Anda tidak punya basic untuk membuat minuman, tapi Anda bisa nih ya buka warkop, karena yang Anda jual ya Anda ini ya kan, tinggal seduh ya, tinggal blender, tinggal masak mie ya. Nah, apalagi kalau sekarang banyak frozen food untuk snacknya, sudah tinggal goreng. Nah, semuanya serba instan. Itulah kenapa saya memilih usaha warkop ini ya. Yang selanjutnya nih ya, yang selanjutnya resiko. Nah ya, resiko ketika ya dalam sebuah bisnis kan, dalam sebuah usaha pasti ya ada untung ada rugi. Nah ya kan, nah di sini ketika buka usaha warkop ini resikonya menurut saya minim. Ini menurut saya karena minim. Kenapa? Karena dari kalau kita jualan makanan dan minuman, jelas ya resiko tertinggi itu tentang kerusakan, expired dari makanan itu sendiri. Nah, kalau begini kan nih expirednya lama-lama nih ya kan, Indomie ya, minuman saset, jadi benar-benar jangka waktunya lama ya. Jadi tinggal dibutuhkan telaten saja, konsisten saja untuk menjalaninya. Nah, ini saya sudah gak sabar nih ya untuk segera buka. Nah ya, nanti akan saya buatkan konten ya ketika saya mendekor ketika saya mendekor ya, membersihkan tempat nanti yang akan buat saya ini. Nah, kan seperti itu ya. Jadi dari tingkat resiko menurut saya rendah, ini menurut saya lo ya. Oke, nah yang selanjutnya kenapa saya memilih warkop, karena di bayangan saya ya, di bayangan saya warkop ini, buka warkop ini modalnya memang tidak terlalu besar lah ya, beneran tidak terlalu besar. Nah ya, jadi apalagi kalau rumah Anda sudah di pinggir jalan, Anda sudah punya gelas, cangkir, mangkok, udah punya di rumah, gak usah beli. Nah ya kan, habis itu tinggal beli-beli ini aja, wah udah ya 2 juta udah bisa buka, udah bisa jualan ini beneran.
blender udah punya, kompor udah punya, panci udah punya. Ini kalau saya posisinya beli semua baru loh ya, beli semua baru. Nanti akan saya sampaikan totalnya habis berapa. Nah ya, jadi itu tadi ya, modalnya cukup kecil. Nah yang selanjutnya alasan saya buka warkop adalah ketika warkop ini bisa dikembangkan ke usaha lainnya. Contoh ya, untuk pertama buka ya, karena memang modal kita ini minim ya, dalam artian ya ngepres lah ya, ngepres. Jadi awal ini saya akan buka dulu jualan minuman saset ini plus Indomie, olahan Indomie dan sedikit snack ya. Nah dari situ itu bisa dikembangkan loh ya. Nanti ketika banyak tamu ini, pelanggan ini ketika datang banyaknya nanyain apa nih ya, bisa saja nanti kedepannya saya buka gorengan, ditambahi gorengan. Bisa saja nanti kedepannya saya dibuka dikasih masakan-masakan. Nah ya kan, masakan apa sih ya, masakan yang simpel-simpel aja lah ya kan. Entah itu ayam nasi, ayam laos ya, entah itu nasi campur ya. Jadi bisa dikembangkan lah ya. Apalagi di warkop saya di sebelahnya teman saya sudah jualan sate. Nah itu saya bisa tuh ya kan jualan barbekyuan juga. Nah ya kan, nah, di situ jadi bisa dikembangkan. Selanjutnya dikembangkan ke apa lagi, bisa dikembangkan sedikit-sedikit jualan pulsa plus voucher ya, voucher paket data bisa ya kan. Kan enak loh ya kan, udah warkop ya kan, ada masakannya, habis itu ada jualan nasi juga. Nah ya kan, jadi warkop itu kita mau dikombinasikan dengan usaha apapun masuk ya kan, ya masuk gitu ya. Selanjutnya bisa ditambahi lagi dengan jualan snack-snack ya, roti-roti ya kan, roti atau wafer-wafer ya, jajanan-jajanan. Nah itu akan bikin rame deh ya. Tapi ya kalau Anda mau fokus di warkop aja ya gak masalah ya kan, jadi ini bebas. Nah itulah kenapa saya memilih usaha warkop ini ya. Beda lagi kalau saya membuka kafe ya, membuka kafe yang memang tidak menjual minuman-minuman ini. Jadi bener-bener full kafe itu, wah itu modalnya beneran ya. Oke, itu cukup lumayan ya. Jadi minumannya ngeracik sendiri ya, habis itu ciri khasnya apa ya, jadilah kebebanan ya. Jadi kita juga jualan ini menentukan kita jualan apa itu harus ditentukan dari tempatnya dulu, dari lingkungan tempat kita berusaha ini. Nah ya, oke. Jadi kalau saya lebih memilih yang merakyat saja ya, karena kan budaya ngopi ini udah gak ada habisnya ya. Ngopi, nongkrong, wifi-an ya kan, main game, HP-an, udah itu udah gak ada habisnya. Oke. Nah itulah ya beberapa alasan saya kenapa saya mau buka usaha warkop. So ini menurut saya nih ya, kalau Anda punya modal ya minim 2 juta ya, apalagi rumah Anda pinggir jalan, cobalah buka usaha ini. Beneran ya, beneran. Apalagi di rumah punya etalase nganggur ya, punya rombong nganggur, gerobak nganggur atau apa kayak, beneran ya. Jadi manfaatkan. Dan kalau wah usaha apa nih saya nih, jualan apa, kan kadang bingung ya, beneran kadang bingung nih. Gini perbedaan ya yang saya rasakan, dulu saya pernah jualan kerudung kelilingan sales, jualan barang nggak bau ya, tidak mampu ya, dalam artian itu ya jualan kerudung kan nggak ada itunya ya. Nah di situ memang perputarannya lama ya, tapi sekali dapat untungnya banyak. Tapi kalau begini kan untungnya kecil ya, 1.000, 2.000, 3.000 ya, tapi perputarannya tiap harinya ini ya lumayan. Nah kan gitu ya. Oke, dan inilah total yang sudah saya keluarkan. Menurut saya ini sudah final ya, sudah final kan, sudah dikira-kira, soalnya seluruh peralatan, seluruh dekor semuanya sudah kebeli ya, tinggal nunggu selesai saja. Totalnya berapa? Totalnya 4 juta. Setelah saya di video sebelumnya menargetkan 3 juta sudah buka ya. Loh, kenapa kok kelebihan sejuta ya? Karena memang kan itu tadi ya, kalau kita hanya merencanakan kita nggak tahu nih ya kan. Kalau Anda banyak rencana nggak action ya nggak tahu masalahnya di mana, perbedaannya di mana. Tapi kalau udah action, oh ternyata ini harganya segini, oh ternyata ini kendalanya di sini gitu ya. Jadi yang bikin mahal ini minibarnya ya, minibar yang bikin mahal ini, dan full saya membeli semuanya,
total 4 juta ya. Kalau sekarang sih yang sudah habis ya sekitar 3.300.000 ya, nyisa 700. Nah 700 ini ya buat saya beli cat, buat saya bersih-bersih, buat saya ya pasti ada perintil-perintil lah, jadi saya ratakan 4 juta itu sudah buka. Nah ya, itu ingat, itu belum di luar biaya sewa. Sewa apa ya? Sewa tempat, bro. 4 juta itu belum biaya sewa tempat ya. Jadi berhubung saya di teman saya berpartner, jadi dilihat dulu perkembangannya, nanti bisa ditentukan tuh ya berapa bagi hasil atau per bulan. Nah ya kan ya, kalau Anda apa namanya sudah ketahuan ya sewa ruko setahun 3 juta misalkan, ya sudah 3 juta tambah 4 ya berarti 7 juta ya kan. Oke, semua modal kita sendiri yang bisa meminimalisirnya ya. Jadi berhubung saya ini kenapa habis banyak ya, karena saya semuanya full beli baru, kompor baru ya, gas, habis itu gelas piringnya ya semuanya baru ya. So ikutin saja prosesnya ya, ketika saya mulai lanjutnya ya sampai dengan buka. Mohon doanya semoga dilancarkan. Yuk coba buka usaha konvensional ya. Terima kasih, salam Indonesia damai, gak rewe-rewe.